Saya belum tahu, nanti kita tunggu hasil penelitian dan yang diperdalam oleh penyidik dari Kejaksaan. Ya, saya belum bisa memberikan jawaban terkait itu karena nanti perannya bagaimana, nanti hasil dari penyidik setelah menerima itu berita acara pemeriksaan maupun barang buktinya yang ada. Tentunya kita pasti buka. Nah inilah yang saya bilang, ini dalam sprindik baru kami terbitkan, makanya sprindik yang sifatnya khusus, kita bentuk tim khusus. Ini terdiri dari 9 orang. Yang jelas sebagian besar penyidik-penyidik ini yang berasal mantan alumni KPK. Jaksa-jaksa yang pernah bertugas di KPK. Kurang lebih 9 orang. Di antaranya ada Saudara Priyono, ada Saudara Katarina Girsang, ya. Ada Jata Dungalo, udah. Kita hanya mendirikan sprindik umum dulu sifatnya, ya. Ya, kalau pengakuan dari beliau sendiri kan bahwa mengakui bahwa itu rumah beliau ya, kalau beliaunya. Tapi ibaratnya seperti apa? Itu yang jelas semua yang sudah dilakukan penyitaan dan penggeledahan oleh teman-teman penyidik Polri akan diserahkan semuanya ke kita. Ya belum, saya belum tahu. Hanya pengakuan kemarin dari secara lisan ya. Gimana? Masih berlanjut, ini sekarang masih berlanjut. Ya. Saya tidak tahu, LHKPN kan sifatnya pribadi melaporkan ke KPK. Yang kita hanya mendata bahwa yang bersangkutan sudah bukti melaporkan, itu aja. Pak, barang bukti yang sudah diserahkan dari polisi ke Kejaksaan Agung terkait kasus Pak FA ini apa aja bisa diurusin mungkin Pak? Yang jelas sementara beberapa dokumen dulu banyak, dokumen cukup banyak, jadi kita teliti karena ini perkara ada 3 perbuatan yang diduga dan juga dokumen yang cukup banyak, kita teliti betul, jangan sampai ada istilahnya ketelingsut lah, kita harus teliti. Tadi ada 2 mobil juga Pak, ya. sama Alphard, apakah termasuk yang diserahkan terkait kasus Pak FA juga Pak? Saya belum tahu. Itu ya. Akan itu kalau penyerahan berkas yang ditangani dari penyidikan. Ini kan bukan ini, ke kita ini penyidikannya diserahkan. Beda kalau bukan ke penuntut umum, ini dari penyidik ke penyidik, cuma dari beralih dari penyidik yang semula dia ditangani oleh Polri, kemudian oleh teman-teman Polri diserahkan kepada kejaksaan. Ada yang perkara Asabri juga pernah, ini bukan yang pertama kali. Perkara Asabri dulu kan juga Polri. Dan kita juga pernah juga menyerahkan ada perkara ke Polri juga ada proses penyidikan. Yaitu kan kita sinergi sama-sama itu. Ya. Yang jelas kita tidak pertama kali sudah pernah dilakukan seperti ini dan kita berjalan. Yang jelas proses penyidikan kita akan belum, kita nunggu dulu. Kita dokumen dan
barang bukti yang diserahkan oleh teman-teman dari Polri. Itu aja. Ya. Bisa saja untuk diperdalam dari keterangan itu kan mantra kan bisa kita perdalam lagi. Tuh. Bisa saja berkembang. Kalau dirasa menurut penyidik dari kita perlu untuk didalami, bisa saja hal yang Hah? Saya tidak berani berspekulasi, orang sudah penyidikan kok. Kita lihat aja nanti prosesnya seperti apa. Di KPK kan ada supervisi, ada lembaga supervisi yang mensupervisi kegiatan penyidikan baik itu di kepolisian. Apabila ada kendala, prosesnya seperti apa, nanti kan kita libatkan kok, kita terbuka nanti terhadap penanganan ini. Dan anggota Dewan juga akan siap dari Komisi 3. Ya tadi kan sudah saya sebut diantaranya, saya nggak hafal. Ada 9 orang. Enggak, pokoknya di luar yang kita anggap tidak resisten. Lebih luar. Ya. Enggak, kita yakin. Bapak, kemarin terakhir Bapak bilang PFO masih ada di Indonesia dan Bapak bilang yang bersangkutan kooperatif. Sebenarnya setelah ditetapkan sebagai tersangka, apa dasar Bapak bilang PFO kooperatif padahal dia belum pernah diperiksa? Ya karena kan pertama beliau ada kok. Kapan aja tinggal diperiksa aja, tinggal tunggu. Ya, oke. Beliau masih ada di Indonesia yang jelas. Ya pokoknya nanti itu ada. Yang jelas dia pasti ada. Masih ada di Indonesia dan kan sudah dicekal juga. Permohonan cekal kan dari rekan-rekan penyidik Polri di imigrasi. Ya, yang jelas masih di Indonesia. Enggak, pencekalan itu kan ada perpanjangan berapa bulan Pak. Ada ketentuannya. Ya? Iya, nanti bisa diperpanjang kok. Kan penahanan dari sana. Kalau ini kan belum. Kita lihat nantilah kalau ibaratnya sudah masuk ke teknis nanti kita lihat dari hasil yang dipelajari dan didalami dari penyidik nanti. Setelah kita terima lengkap baik itu dokumen maupun barang bukti maupun tersangkanya nanti kita lihat. Ya ini berproses. Ya nanti kita sambil per 13. Ini kita sambil berjalan aja. Ya kita lihat nanti loh. Ya. Kita pelajari dulu. Ya. Oke, yang lain? Pertama, saya tidak bisa mengomentari. Bukan kepada kami, saya mendapat berita seperti itu baru memang ada yang menanyakan. Bukan kompetensi kami untuk mengomentari itu. Dan bagi tersangka atau siapa punya hak, gitu kan, membela dirinya. Pak, kemarin habis pertemuan Kapolri dengan Jaksa Agung, para Kajati juga melakukan pertemuan dengan pihak Kapolda di daerah ini, instruksi langsung dari Jaksa Agung atau bagaimana? Ya memang kita mensinergikan kembali. Yang selama ini hubungan sudah baik, kita akrabkan kembali dalam penegakan hukum dan hubungan kemuspidaan selama ini. Nggak ada masalah. Yang jelas nanti kita bisa
kita koordinasikan, kita selama ini menjaga hubungan sinergitas ke depannya seperti apa. Yang penting proses penegakan hukum tetap berjalan sesuai dengan ketentuan. Prinsipnya itu aja. Yang jelas kita terkait ini logikum yang sepanjang proses hukumnya berjalan sesuai dengan ketentuan tidak ada masalah dan tidak ada larangan. Dan proses ini juga pernah dilakukan, yang saya ulangkan. Proses ini pernah dilakukan dan semua berjalan dan terbukti dalam perkara Asabri seperti itu. Contoh ya. Yang jelas kita akan profesional dalam bekerja dan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku, tentunya dalam hukum acaranya, di mana tetap dengan melaksanakan prinsip kehati-hatian dan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah, seperti itu. Tidak, ini kan sudah diserahkan ke kita dan KPK kan dilibatkan, tadi saya sampaikan. Ya. Apa lagi? Saya enggak. Waktu itu kan masih saksi. Saya enggak tahu itu. Sudah di. Silakan. Pak, kalau yang pengumpulan data oleh Kejati di seluruh Indonesia terkait dengan pengumpulan data soal MBG ini kan sudah dihentikan seperti itu ya Pak. Baik. Nah ini dihentikannya Begini. sih Pak, bisa disampaikan Pak. Yang jelas sebelumnya memang ada dengan adanya aduan ketika menangani perkara MBG ini ada aduan terkait dengan pelaksanaan MBG yang dianggap beberapa. Untuk penindaklanjut itu kemudian dikeluarkanlah surat edaran kepada beberapa kejati untuk menindaklanjuti terhadap aduan-aduan tersebut dan dikasih batas waktu selama kurang lebih 10 hari kalau tidak salah. Terutama terhadap aduan yang SPPG fiktif atau ada jual beli titik yang diduga nantinya apabila ada kaitannya dengan perkara pokok di MBG di BGN yang sedang kita talami, maka akan digunakan. Karena batas waktunya sudah selesai, maka diberikan lagi surat edaran supaya kegiatan yang sudah dilaksanakan dihentikan. Dan terhadap hasil dari inventarisasi dan pengumpulan data-data yang diperoleh akan dipelajari dan didalami untuk bisa jadi menjadi bagian dari pembuktian buat kasus pokok perkara yang sedang kita tangani. Ini tidak menghentikan proses penyidikan yang sedang berlangsung dalam perkara MBG di BGN. Informasi terakhir, pemeriksaan terhadap saksi-saksi kurang lebih sudah di atas 50 orang dalam perkara tersebut. Tidak ada. Saya tidak hafal seperti apa. Apanya? Oh, enggak ada. Saya berapa jumlah data tidak terlalu hafal ya, enggak ingat. Pak, di kasus BGN itu Bu Nani, Uya sama beberapa dua orang itu udah diperiksa sebagai saksi belum? Seingat saya belum ya. Yang jelas begini rekan-rekan, apa yang disebutkan yang beredar di media sosial mungkin menjadi bahan pertimbangan. Tapi nanti penyidiklah yang akan memilah apakah keterangan relevan dan memang ada terkait. Nanti penyidik yang memilah mana yang memang perlu berjalan. Sekarang masih proses penyidikan dan dalam proses pemeriksaan saksi-saksi
juga dalam aset tracing untuk penyelamatan. Masih dihitung oleh BPKP. Kita kan gini, dalam proses penanganan perkara, kita tidak hanya memproses pidana terhadap orangnya, tetapi juga kita berusaha paralel dengan kegiatan penyelamatan aset tracingnya untuk nantinya pemulihan kerugian negara. Gitu ya. Itu kan bauksit yang diekspor bukan dari PT GSS Pak ya? Dari perusahaan mana sih Pak yang dari perusahaan mana yang diekspor dia? Saya tidak tahu, itu udah masuk materi perkara nanti saya tanyakan dulu ya. Oke? Saya tidak tahu, saya belum tahu. Ya kan, saya juga baru tahunya di media sosial rame, artinya berita itu. Namun demikian, dan saya sampai saat ini belum pernah melihat wujud asli surat aslinya pun nggak tahu. Kan kebetulan wakil beberapa jabatan kan kosong. Ini kan tindak lanjut dari pengunduran dirinya Pak Jampitsus, Pak Febri dari jabatan Jampitsus. Saya tidak tahu pasti, nggak tidak berspekulasi karena saya tidak pernah lihat aslinya, takut salah. Pak, terkait Pak Eva ini udah mulai ngantor belum Pak semenjak setelah mundur hari Sabtu itu Pak? Dan ngantornya di mana? Masih di jam khusus atau di jam yang lainnya? Tidak, Udah mulai ngantor belum? saya tidak tahu nanti. Beliau Nanti saya cek. ini jadi jaksa fungsional ya statusnya. Iya, kan beliau sudah mengundurkan diri dari jabatannya. Ya. Kasus tanah Oke. jarang kok Pak, kasus tanah jarang update-nya gimana Pak? Berjalan masih proses penyidikan. Penghitungan kerugian udah ada? Enggak, sedang diajukan sambil menunggu keterangan saksi dan melengkapi dengan alat bukti lainnya. Pak yang soal jurusan kan belum ada perkembangan penangkapan kayak. Beliau kan punya status residen permanen di Australia, itu apakah jadi kendalanya untuk menangkap atau gimana? Sebetulnya kita sudah mengajukan permohonan red notice kepada Interpol melalui NCBC ini. Kita tinggal nunggu aja approve dari Interpol Lyon yang di Prancis. Kalau dari sana di approve ya kita bisa berusaha untuk mencari. Kalau untuk MRC kan sudah keluar dan berarti kan sudah dinyatakan DPO internasional kan. Kalau untuk Yuristan dan satu lagi siapa tuh lupa lagi belum. Tapi sudah kita ajukan udah lama, udah cukup lama dari tahun kemarin. Tapi dalam kasus hukum seperti ini, kepemilikan status residen permanen residen seseorang di negara luar itu berpengaruh nggak sih Pak untuk mengambil orang itu untuk diambil ke negara sini? Saya tidak bisa, ini kan memang menyangkut kedaulatan hukum negara masing-masing. Jadi ada hukum nasional yang kita harus hormati, gitu ya. Ya, kita begini, ini kan responnya sudah langsung cepat kan. Itu kan baru Sabtu kemarin diserahkan ke kita. Dan kita masih menunggu juga beberapa dokumen-dokumen. Nanti dokumen-dokumen itulah baik berita acara pemeriksaan, dokumen barang bukti elektronik atau ibarat cetak dan barang bukti lainnya. Baik itu berupa emas dan tersangka. Setelah ada terkumpul, kita pelajari dan segera kita tindak lanjut dengan pemeriksaan saksi-saksi dan pihak-pihak terkait yang dianggap berkaitan untuk proses pembuktian. Gitu. Tidak menutup kemungkinan. Oke? Baik. Kalau tadi Mas Justin bilang kan presiden soal Jampitsus yang baru bakal pekan ini, kalau dari Kejagung ya? Ya kita tunggu. Saya juga memang tadi dengar dari media, dari berita ada. Ya kita tunggu aja Pak, kalau memang itu ada. Ya cukup ya. Beliau bakal ajukan pra peradilan nggak sih Pak? Mengingat penetapan
saya belum tahu. Tapi itu kan memang terkait dengan hukum acara pra peradilan ada. Itu hak siapapun bisa. Tapi yang jelas sampai saat ini saya belum mendapat informasi. Oke, cukup ya. Baik ya, cukup ya. Kan sudah mengundurkan diri. Sudah mengundurkan diri. Pada saat yang saya kan tahunya. Hah? Sementara belum. Ya. Sementara belum, bukan bisa pastikan, ya. Baik, cukup ya. Makasih ya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.